Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, jika Anda berjalan-jalan di Washington DC, tepatnya di kawasan Georgetown, Anda akan melihat kawasan kampus terpandang di Washington DC. Berikut laporan Alam Burnahan dan Tari Sisni Iman dari VOA. Selamat datang di Georgetown. Oke, jalan-jalan Amerika kali ini kita akan mengajak Anda ke Georgetown, sebuah kawasan yang terkenal klasik karena kota ini bukan kota. Kawasan ini tuh sudah ada sejak bahkan sebelum Washington DC itu diresmikan tahun 1790. Satu tempat yang lumayan terkenal di Georgetown adalah Georgetown University, salah satu kampus tertua di Amerika Serikat. Dan tempat ini bangunannya juga bangunan klasik gayanya ya, kayak gaya-gaya zaman abad ke-17 gitu. Kok ada buku bahasa Indonesia? Lihat deh. Menguak identitas kampung Muhammadiyah. Mumpung di sini kita jalan-jalan pemirsa ngeliatin kampusnya kayak gimana, kayak bagus banget. Ini kayaknya ada yang wajah-wajah familiar kayak gitu nih. Banyak masih orang Indonesia? Iya. Indonesia semua? Kelihatan aja kayaknya. Kenalin, aku Taris. Terus kalau misal di sini udah ngerasa apa aja nih? Karena Georgetown itu lokasinya di DC, jadi dosen-dosen di sini banyak yang juga praktisi di bidangnya masing-masing gitu. Misalnya dosen aku di US History, aku ambil kelas US History, dia juga salah satu anggota CIA dulu gitu, former CIA agent. Jadi itu salah satu hal unik di sini. Oke, jadi kalau di sini kalian tuh paling asik di mana sih daerah Georgetown University yang kalian temukan paling menarik gitu di area kampus gitu? Mungkin kita beda-beda ya. Kalau aku sendiri, aku biasanya nongkrongnya di Purpose ini sih. Okay. Karena dia di dalam itu banyak ada kayak individual study, ada yang study group gitu, ruangan study group juga. Dan itu menurut aku PW banget, soalnya aku kadang-kadang kalau belajar, kalau banyak orang suka keganggu. Kalau kamu? Aku sangat suka sama banyaknya dining hall dan tempat-tempat makan di daerah kampus itu. Iya, jadi kebetulan karena kami di sini beli meal plan, jadi kita bisa makan gratis di sekitar kampus gitu. Jadi itu salah satu tempat yang paling sering aku kunjungi sih secara pribadi. Bagus gak apa? Kita emang perlu makan supaya tetap sehat gitu kan ya. Kalau kamu gimana? Kalau aku sukanya di sebelah sana tuh ada namanya Copley Lawn. Jadi biasa sore-sore tuh suka duduk-duduk di sana ngeliatin langit, dengerin lagu gitu. Anak-anak senja. Ini anak-anak skena kayak dia yang lumayan melihat suasananya langsung berkontemplasi gitu ya. Oke pemirsa, sampai sini dulu kita jalan-jalan kali ini. Saya Tarsir Ziman, sampai jumpa di Jalan Yuk selanjutnya. Pemirsa, dua indikator utama laju inflasi AS menunjukkan jalan menuju target Bank Sentral sebesar 2% tak selalu sesuai harapan. Tapi salah satu komponen yaitu kenaikan harga hunian yang selama ini sticky mulai menunjukkan pelemahan. Investor dan pelaku usaha pun menjadi yakin inflasi telah terkendali. Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Bursa saham di Wall Street naik turun bersama keluarnya data terbaru seputar inflasi. Indeks harga konsumen yang keluar lebih awal akhirnya naik lebih drastis dibandingkan ekspektasi analis. Meski angka secara tahunan turun ke 2,4%. Really, if you look underneath those numbers, the shelter component actually improved dramatically, which bodes well for the future reports, not PCE at the end of this, but next CPI. And the parts that printed hot were very volatile. So we actually are more bullish after their report. And that's somewhat reflected. If this was just a bad inflation report and shelter was still high, market would probably be down more like 50, 60 handles or more like a full percent. And it's relatively flat today. So most people are interpreting the way we are. Sementara indeks harga produsen yang memantau harga di tingkat grosir akhirnya tak berubah dibandingkan bulan sebelumnya, membuat kenaikan secara tahunan turun ke angka 1,8%. Kedua indikator utama laju inflasi ini menguatkan kemungkinan Bank Sentral AS atau Federal Reserve bakal menurunkan lagi suku bunga acuan pada pertemuan November. We've seen a confirmation in inflation data that lets us believe we can actually conquer inflation without a material harm to growth. So producer prices came out this morning less than expected. That's good. That means that we're probably still on track for two more
quarter-point rate cuts from the Federal Reserve, and the market likes that. That's what they really want to see. In particular, that's good for Dow stocks. Saham dalam indeks Dow Jones akhirnya meroket, terangkat data soal inflasi dan pemasukan sektor perbankan yang bergairah. Notulen rapat Bank Sentral juga terbit pada pekan yang sama, menunjukkan dukungan bulat bagi penurunan suku bunga acuan yang diputuskan oleh The Fed pada pertemuan September. Dari 12 anggota komite, hanya 1 anggota yang menolak. Kepala The Fed Jerome Powell juga menekankan perlunya mencapai suku bunga netral, yang menurut pengamat bukan suku bunga 0% seperti saat pandemi. Neutral is actually the balanced rate, where you don't feel that you're restrictive and you don't think you're easy. It's almost like Goldilocks, that you have it's just perfect. It's just right for the economy to grow, but not constraining the economy. That's also known as R-star. If you ever read about R-star, that really is what they call the neutral rate. And what some experts believe, because we really don't know what the R-star is, they think it's somewhere around 3%. Federal Reserve memiliki mandat ganda, yaitu stabilitas harga alias inflasi yang terkendali dan penciptaan lapangan kerja maksimal. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.